Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami beraktivitas, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam segala hal. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang bersyukur, saya selalu diingatkan akan ilustrasi seorang pendeta yang pernah saya dengarkan beliau berkhotbah. Yang pertama terkait orang yang senantiasa mensyukuri apa yang ada padanya, yakni mereka yang pertama ketika dia melihat mobil BMW seri terbaru lewat, dia yang hanya naik mobil butut, mobil biasa, dia berkata, aku tetap bersyukur masih bisa pakai mobil. Daripada itu dia naik motor. Yang naik motor pun dia bilang, puji Tuhan saya masih bisa naik motor. Daripada itu hanya naik angkut saja. Yang naik angkut pun atau naik kendaraan umum pun berkata, puji Tuhan saya masih bisa naik angkut. Daripada itu hanya naik sepeda. Lalu yang naik sepeda juga bilang, saya masih bersyukur masih bisa naik sepeda yang butut ini. Daripada itu hanya jalan kaki. Yang berjalan kaki pun masih bisa bersyukur dan berterima kasih, puji Tuhan saya masih bisa berjalan kaki. Daripada itu sudah terbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Yang terbaring di tempat tidur pun seharusnya patut bersyukur. Karena apa? Dia masih melihat ada yang di bawahnya. Daripada itu yang napasnya tinggal satu-satu, megap-megap. Dan yang megap-megap pun dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan, karena dia masih hidup dan bernyawa, bernapas di dunia ini. Daripada itu sudah dibawa ke pemakaman umum. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mengucap syukur seharusnya patut kita lakukan. Kita lakukan tidak hanya sekedar dalam situasi ketika kita bersuka cita, ketika kita berkemenangan, ketika kita bahagia, apakah naik pangkat, jabatan, karir, apakah pertambahan rezeki, uang, gaji yang tadinya 5 juta naik 10 juta, naik 20 juta, naik 50 juta, naik 100 juta, atau harta kekayaan yang makin bertambah. Bukan saja atas kelahiran seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang menambahkan sukacita kepada kita sehingga kita bisa dapat mampu untuk bersyukur. Tetapi Rasul Paulus dalam nats ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya untuk senantiasa bersyukur. Yang pertama dikatakan dalam nats ini, Paulus berkata bahwa mengucap syukur itu mengucap syukur itu tidak melihat situasi dan keadaan, tetapi dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun situasinya, baik atau buruk, sehat atau sakit, positif atau negatif, itu semua patut kita syukuri. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita tahu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Bersyukur yang bagaimana yang dikehendaki Allah, yakni bersyukur dalam segala hal tadi. Dan dikatakan ketika kita bersyukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus. Yang mengucap syukur dalam segala itulah yang dikehendaki Allah. Ketika Allah berkehendak dan dia menghendaki ucapan syukur kita, maka dia juga akan melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada orang-orang yang dia kasihi. Selanjutnya saya akan mengutip beberapa kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang membuat kata-kata bijak. Yang pertama, Munte, seorang teolog, berkata, dengan mengucap syukur dalam segala hal berarti kita mengakui kelemahan dan kekecilan kita serta kemiskinan kita di hadapan Tuhan, dan mengakui kebesaran
dan kekayaan Tuhan. Itulah arti dari mengucap syukur. Lalu Terelie, seorang penulis Indonesia, berkata, hidup kita memang tidak hebat dan menakjubkan, tapi kita bisa membuatnya utuh dengan senantiasa bersyukur. Orang yang tahu bersyukur tidak akan pernah kekurangan. Orang yang tahu bersyukur tidak akan pernah bersyukur-syukur. Orang yang tahu bersyukur pasti rezekinya, berkatnya melimpah diberikan oleh Tuhan. Tetaplah mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh belajar mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itulah yang Kau kehendaki dalam Kristus Yesus kepada kami. Mampukan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh masuki, untuk kami boleh lalui hari ini dengan penyertaan daripada Tuhan. Kami mulai hari ini dengan ucapan syukur yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.